Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-11 ini. Nah, pada minggu ini, giliran kelompok 8 yang akan menyampaikan sebuah materi asesmen pembelajaran. Namun, sebelum kita memulai presentasi pada minggu ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Thalia Fernanda dengan NIM 19025260923. Yang kedua, Umniyah Juman dengan NIM 1802216070773. Yang ketiga, Yolanda Afarah 1902516090702. Yang keempat, Yolanda Debbie dengan NIM 19025260929. Dan yang terakhir ada Zeresa Rahmadin dengan NIM 19025260929. Pengertian asesmen. Pengertian asesmen yaitu proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama menurut Sabri itu ada dua faktor utama, yaitu lingkungan dan dalam diri siswa. Sedangkan menurut Aini, dia berpendapat sama seperti Sabri bahwa hasil belajar siswa ini dipengaruhi atau diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor dari luar siswa dan faktor dari dalam diri siswa. Yang ketiga, menurut Clark dalam Sabri 2005, sama seperti pendapat Sabri dan Aini, hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kemampuan siswa dan lingkungan. Akan tetapi menurut Clark, yang lebih dominan adalah kemampuan diri siswa itu sendiri yang sebanyak 70%. Ini artinya ada faktor-faktor lain di luar kemampuan siswa, yakni sebesar yang 30% itu yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yakni lingkungan. Nah, lingkungan itu juga banyak macamnya, seperti lingkungan belajar atau kualitas pengajaran yang ada di dalam kelas. Nah, kualitas pengajaran yang ada dalam kelas itu dipengaruhi oleh karakteristik kelasnya itu sendiri. Nah, karakteristik kelas ada 3 macam. Karakteristik kelas yang dapat menunjang atau mengoptimalkan hasil belajar siswa itu ada 3, yaitu ukuran kelas atau class size, artinya banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar. Maksimal di dalam suatu kelas itu terdapat 1 guru dan 40 siswa. Jika lebih dari itu, maka dapat dipastikan bahwa guru tersebut tidak dapat fokus pada siswa-siswanya, sehingga sehingga hasil belajar siswa juga kurang optimal. Yang kedua adalah suasana belajar. Suasana yang demokratis akan memberi peluang mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi dengan didukung oleh suasana belajar yang mendukungnya untuk terus belajar dan berkembang, maka hasil belajar siswa juga akan ikut optimal dan berkembang. Yang ketiga, selain ukuran kelas dan suasana kelas, fasilitas penunjang dan sumber belajar yang tersedia itu juga sangat penting. Kelas atau sekolah harus menyediakan sumber-sumber belajar itu agar hasil belajar siswa juga dapat optimal dan berkembang. Yang berikutnya adalah tujuan asesmen menurut Chittenden 1994. Yang pertama yaitu keeping track. Keeping track adalah menelusuri proses belajar sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua adalah checking up. Checking up
mengecek ketercapaian, kemampuan, serta kekurangan peserta didik selama pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai dan bagian mana materi yang belum dikuasai. Yang ketiga adalah finding out. Finding out adalah mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan siswa selama pembelajaran. Maka dari itu, guru harus cepat untuk mencari alternatif solusinya. Yang terakhir, summing up. Summing up adalah menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar berbagai pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya, tujuan penilaian hasil belajar. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. Kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap siswa terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, menempatkan siswa sesuai potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu tujuan asesmen berbasis kelas. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat mencapai kompetensi. Nah, pasti setiap guru memiliki RPP, dan di dalam RPP tersebut ada sebuah kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD. Dengan guru melihat KD tersebut, guru bisa melihat seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Lalu yang kedua, guru atau pendidik bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, pada tujuan ini, guru tidak perlu lagi menunda atau menunggu ulangan semester untuk mengetahui seberapa kekuatan dan kelemahan siswa pada proses pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga, pendidik dapat terus-menerus melakukan pemantauan kemajuan belajar. Pada tujuan ini, kita sebagai pendidik dapat menentukan siswa mana yang perlu diberikan pengayaan dan siswa mana yang perlu diberikan remedial. Lalu yang keempat, hasil pemantauan dipakai untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar. Nah, dengan tujuan ini, kita bisa memperbaiki setiap metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan materi dan juga kebutuhan siswa. Lalu, selanjutnya yang kelima, hasil pemantauan dijadikan landasan untuk memilih alternatif jenis dan model penilaian. Kita sebagai pendidik yang tahu persis bagaimana alternatif dan model pembelajaran tersebut atau penilaian. Lalu selanjutnya, memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Nah, komunikasi antara pendidik, orang tua, dan komite harus dijalin dan dilakukan terus-menerus sesuai kebutuhan. Terdapat berbagai macam prinsip asesmen. Yang pertama, prinsip validitas. Dalam melakukan penilaian, nilai harus menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alatnya sesuai. Seperti contoh, jika guru menilai kompetensi A dan alat penilaian yang digunakan adalah X, penilaian ini valid. Namun, jika yang hendak dinilai adalah kompetensi A dengan alat penilaian X, tapi yang dinilai bukan kompetensi A, tetapi kompetensi B. Nah, itu yang tidak valid. Lalu yang kedua, prinsip reliabilitas. Prinsip ini berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Misal, dalam menilai unjuk kerja,
Penilaian akan reliable jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila unjuk kerja itu dilakukan dengan kondisi yang relatif sama. Lalu, terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan pada penguasaan materi atau pengetahuan. Lalu, yang selanjutnya, prinsip komprehensif. Prinsip ini mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Lalu yang selanjutnya, prinsip objektivitas. Nah, pada prinsip ini, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka atau nilai atau skor. Lalu yang terakhir, prinsip mendidik. Pada prinsip ini, kita sebagai guru harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar para siswa, di mana hasil penilaian ini harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Yang kesembilan yaitu ada jenis assessment. Assessment dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada performance assessment. Performance assessment merupakan ajaran suatu jenis dalam assessment yang meminta siswa untuk mengidentifikasi dengan berbagai situasi yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu ada product assessment dan self-assessment. Product assessment merupakan adanya suatu penilaian keterampilan dengan menciptakan produk tersebut. Adapun dalam manajemen diri dilakukan hanya oleh siswa atau guru untuk kepentingan mengelola kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Dan akhirnya, jenis penilaian ini juga dapat berupa penilaian dan memperkerjakan penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu ada penilaian portofolio dan proyek. Proses evaluasi proyek adalah tugas untuk investigasi dimulai dengan pengumpulan organisasi dan evaluasi selanjutnya untuk presentasi data. Yang ke-10 yaitu ada teknik assessment. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Uraian lebih jauh tentang teknik tes ini secara khusus dibahas pada unit 4. Yang kedua yaitu ada teknik non-tes. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dan pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Dalam KBK teknik non-tes disarankan untuk banyak digunakan. Uraian lebih lanjut, teknik tes ini secara khusus dibahas pada unit 5. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk selanjutnya bisa langsung ke grup kelas ya. Terima kasih.